Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya, manga One Piece chapter 973 rilis setelah tertunda akibat Oda Sensei mendadak sakit. Chapter kali ini memiliki judul Klan Kozuki. Cover story pada chapter kali ini masih menceritakan petualangan BG mencari Lola. Terlihat Gotti yang menyerang pasukan angkatan laut yang telah menculik Chiffon. Manga One Piece chapter 973 masih saja menceritakan flashback dari Kozuki Oden. Flashback kembali pada saat bajak laut Roger turun dari Pulau Langit dengan bantuan Gurita. Yap, ternyata Oden memang ayah yang geblek. Dia menanyakan tipe cewek yang disukai oleh Momo. Ya, saat itu Momo baru berumur 3 tahun. Pantas saja kelakuannya saat ini sangatlah mesum. Ternyata, Oden sedang menceritakan petualangannya pada para Scabbard. Oden mengatakan jika Zou dan klan Kozuki memiliki sejarah yang terhubung satu sama lain, dan para Ming adalah para ksatria yang tangguh. Dan dia menyarankan jika pergilah ke Zou saat waktunya tiba. Para Ming pasti akan membantu kalian. Yap, keterkaitan antara Mings dan klan Kozuki juga pernah dibicarakan pada manga One Piece chapter 963. Dikatakan jika suku Ming dan klan Kozuki sudah menjadi saudara dan akan saling membantu satu sama lain dalam kesulitan. Yap, perkataan waktu yang diutarakan oleh Oden merujuk pada perang besar yang akan terjadi 20 tahun mendatang. Seperti perkataan Oden pada manga One Piece chapter 972. Dan sepertinya itulah alasan mengapa Kinemon pergi menuju Zou untuk meminta bantuan pada suku Ming saat dia ditransfer 20 tahun ke depan oleh Kozuki Toki. Kemudian diperlihatkan Hiyori yang sedang belajar memainkan alat musik Biwa dengan lantunan lagu Moon Princess. Kozuki Oden senang mendengarnya dan mengatakan pada Hiyori jika dia menginginkan untuk memainkan lagu itu saat pemakamannya nanti. Saat mandi bersama, Hiyori menangis akibat perkataan Oden pada Hiyori tadi yang sebenarnya hanya bercanda. Namun, memang dasar ayah yang geblek. Dia malah menyalahkan Momonosuke atas tangisan Hiyori tersebut. Ya, flashback Oden di dalam flashback akhirnya berakhir. Panel kembali berpindah pada para Akazayanan yang sedang tergesa-gesa menuju ke Kastil Kuri karena mereka mengetahui jika keluarga Oden sedang dalam bahaya. Dan terlihat Shinobu ikut bersama mereka, serta meminta izin pada Kinemon agar dia bisa bergabung menjadi abdi dalam klan Kozuki. Yap, Shinobu sangat berperan penting di sini. Selain dia telah membocorkan rahasia busuk milik Orochi pada manga One Piece chapter 971. Lalu, kali ini juga dia memberikan katana milik para Akazaya, sehingga mereka bisa bertarung melawan musuh yang mengejarnya. Yap, peran penting Shinobu dan dia yang memberikan katana milik Akazaya 9 telah Mimin jabarkan pada video Mimin sebelumnya yang berjudul Prediksi One Piece 972. Kozuki Oden mati, namun dia tetap hidup. Akhirnya kita diberitahu perdebatan apa yang dilakukan oleh Nekomamushi dan Inuarashi. Inuarashi menganggap jika Nekomamushi lah yang membuat Oden mati. Yap, perkataannya yang sedikit mengarah ke ejekan pada manga One Piece chapter 972 yang membuat Orochi marah dan mengubah eksekusi itu menjadi ditembak mati. Dan Nekomamushi menganggap jika mata-mata yang dibicarakan oleh Kaido adalah si anjing Inuarashi. Yap, dengan perkataan Nekomamushi itu semakin memperkuat jika memang ada pengkhianat di kubu aliansi, di mana rencana penyerangan Kaido yang seharusnya menjadi perang gerilya malah sudah ketahuan oleh musuh. Para Scabbard yang lain menghiraukan pertengkaran tersebut karena prioritas utama mereka adalah keselamatan keluarga Kozuki. Namun Denjiro yang melihat musuh semakin banyak mengajak Ashura untuk melawan para monster yang dipastikan itu adalah para Numbers. Sementara itu di Kastil Kuri, terlihat King dan pasukannya sudah mengepung kastil. Terlihat kastil tersebut sudah terbakar. Kaido pun terlihat berada di atas atap kastil sambil mencekik Momonosuke. Kaido mengatakan jika ayahnya hanyalah tuan yang bodoh. Namun Momonosuke mengatakan jika ayahnya adalah samurai yang hebat dan dia akan menggantikan ayahnya untuk memimpin negeri Wano. Kaido kemudian melepaskan Momo dan membiarkan mereka mati terbakar bersama kastilnya. Akhirnya, Kinemon dan yang lainnya sampai di Kastil Kuri. Yap, seperti yang kita ketahui bersama, jika Toki mengirim Kinemon, Kanjuro, Raizo, Okiku, dan Momo ke masa depan. Lalu Kawamatsu menyelamatkan Hiyori dengan cara menggali tanah dan keluar dari kastil yang terbakar, serta menyelam ke dalam air menjauhi kastil. Lalu, di manakah Shinobu?
Apakah dia ikut bertarung bersama Ashura dan Denjiro? Setelah menggunakan kekuatannya, Toki keluar kastil dengan menunggangi kuda. Dia pergi menuju ke kota Bakura di distrik Kuri untuk mengirimkan santet terakhir pada Orochi dan antek-anteknya. Sembari melakukan sumpah serapah, Toki mengingat suatu pembicaraan dengan Kozuki Oden. Ya, pembicaraan mengenai alasan mengapa Toki melintasi waktu dari 800 tahun yang lalu. Toki mengatakan jika dia hanya kabur dari masa lalu dengan melompat ke masa depan. Namun, ada yang janggal. Mengapa Toki menutup mulut Kozuki Oden sehingga memberhentikan perkataannya? Jika memang Toki hanya mencari dunia yang damai, mengapa dia tak melompati waktu sampai 1000 tahun ke depan? Sepertinya memang dia mencari waktu yang pas, di mana perang besar sedang terjadi, karena kekuatannya akan sangat dibutuhkan untuk membantu kemenangan sang pewaris tekad Joy Boy. Bukan kekuatan buah iblisnya, namun kekuatan untuk mengendalikan Zunisa. Yap, saat ini Momonosuke ternyata dapat mengendalikan Zunisa, seperti dikatakan pada manga One Piece chapter 821. Dan yap, Kozuki Oden, Roger, dan Luffy hanya bisa mendengar suaranya saja. Namun, Momo bisa memerintah gajah Zunisa. Dan sepertinya kekuatan itu mengalir dari darah ibunya, yaitu Amatsuki Toki. Ya, kemungkinan itulah alasan Toki melompati waktu terus-menerus. Dan jika hal itu benar, maka Momo dan Zunisa akan memiliki peran penting saat arc terakhir One Piece. Dan satu lagi misteri yang dihasilkan dari chapter kali ini. Toki tidak diperlihatkan tewas. Apakah dia masih hidup? Apakah dia juga berhasil melompati waktu 20 tahun ke depan? Bagaimana menurut Nakama? Panel berpindah pada Orochi yang ketakutan akibat santet yang diberikan oleh Kozuki Toki. Dia sangat kesal karena mayat dari para Akazaya 9 belum ditemukan, dan dia takut jika 20 tahun ke depan mereka akan kembali untuk membalaskan dendamnya. Panel kembali berpindah ke kondisi para Akazaya yang tidak dilempar ke masa depan oleh Toki. Asura Doji terlihat babak belur dengan anak panah yang masih menancap. Dia terlihat kebingungan dengan perkataan dari Toki. Lalu, Kawamatsu sedang menghibur Hiyori yang tengah bersedih. Dan yang paling tidak terima dengan hal ini adalah Denjiro. Terlihat dia menangis dan akhirnya dia keluar dari tempat persembunyiannya dengan penampilan yang sangat berbeda. Dia menjuluki dirinya sebagai Kyoshiro. Dia membuang harga dirinya dengan memohon dan berlutut di hadapan si kampret Orochi. Serta Kyoshiro resmi menjadi bos Yakuza yang baru menggantikan Yogoro the Flower. Dan akhirnya identitas asli Witching Hour Boy pun terungkap. Dia tak lain adalah Denjiro. Singkat cerita, Hiyori ditemukan oleh Kyoshiro. Sambil meneteskan air mata, dia bersujud di hadapan Nona Hiyori. Dia mengatakan jika amarahlah yang sudah merubah total penampilannya saat ini. Denjiro berpesan pada Hiyori agar tak membocorkan pada siapapun identitas dirinya yang sebenarnya sampai perang akhir dimulai. Meskipun itu pada sekutu sekalipun, dan Denjiro merawat Hiyori serta mengganti identitasnya menjadi Komurasaki. Tapi sayangnya dia jadi lacur. Yap, banyak yang berspekulasi jika Denjiro lah yang membocorkan semua rahasia Kinemon pada Orochi. Namun, Mimin punya pendapat lain. Pada manga One Piece chapter 955, Orochi tertawa karena dia mengetahui semua rencana balas dendam milik Kinemon. Namun, ada yang janggal. Orochi juga mengetahui Hiyori yang masih hidup dan sekarang berada di utara. Nah, jika Denjiro yang membocorkan semuanya pada Orochi, akan menjadi tidak lucu jika Denjiro yang sudah susah payah memasukkan kematian Komurasaki yang sebenarnya adalah Hiyori. Tapi pada akhirnya dia bocorkan juga. Yap, sudah bisa dipastikan jika yang membocorkan informasi tersebut adalah pengkhianatnya. Melihat fakta jika Denjiro tidak mau memperlihatkan identitas aslinya pada siapapun, meskipun itu adalah temannya sendiri. Sepertinya Denjiro sudah menyadari jika memang ada pengkhianat di dalam samurai klan Kozuki sejak dulu. Yap, Mimin masih berpikir jika si pengkhianat pada zaman Oden dan zaman sekarang adalah orang yang sama, dan Mimin masih menaruh kecurigaan pada Kanjuro. Pada manga One Piece chapter 962, narator mengatakan jika dulunya Kanjuro mengalami persekusi, dan fakta dari si nenek Higurashi pada manga One Piece chapter 995,
jika klan Kurozumi memang dipersekusi oleh warga Wano. Yap, mungkinkah memang Kanjuro adalah seorang Kurozumi? Mungkin saja Kanjuro pada awalnya memang tak ada niatan untuk berkhianat, tapi semua itu berubah saat nenek Higurashi mendoktrin Kanjuro. Yap, mungkin kasusnya sama seperti saat dia mendoktrin Orochi. Mungkin saja saat 20 tahun lalu Kanjuro hanya mengabdi pada si Higurashi, karena pada manga One Piece chapter 970 hanya ada si nenek kampret yang ada di medan pertempuran. Karena si Higurashi sudah tewas, maka saat ini Kanjuro membocorkan rencana aliansi pada Orochi sebagai satu-satunya klan Kurozumi yang tersisa. Dan sepertinya Kiyoshiro aka Denjiro sudah mengetahui siapa pengkhianatnya. Dan jika memang Kanjuro adalah si pengkhianat, Mimin ingin sekali menunggu momen di mana Denjiro membuka identitas aslinya pada para Akazaya yang lain, dan dia berjalan perlahan mendekati mereka, serta tiba-tiba dia menebas Kanjuro. Slash! Pasti akan sangat epic. Yos nakama, itulah review One Piece chapter 973. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tidak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.